Tes. Selamat bergabung Halo, Kak di kedengeran acara nggak ya? Salam Sapa Alumni semua. Kedengeran? Suara. Iya kedengaran Kak. Iya. Halo, Herida Gimana ya, kabarnya Herida. Kakak? Kakak sekarang gimana? Alhamdulillah baik. Kakak sekarang gimana Lebih baik di karena Kalsel? kalau COVID kan koasnya online. Gimana? Oh, di Kakak sekarang gimana? Lagi di rumah? Maaf, putus-putus. Oh, sekarang di sekarang di ini di kafe Oh ini. gara-gara wifi di kos mati. Baik aja lo kabar pian lo tadi lo. Makanya kesini. Alhamdulillah. Udah siap Kak untuk Baik, dikepo-kepoin malam ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak banget nih Siap list pertanyaan dari yang A bakalan sampai Z, Herida siap tanyain ke jawab. Kakak. Udah jam 8 lewat nih Kak, gimana kalau kita mulai aja Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh, ayo kita wabarakatuh. mulai. Selamat datang Kak Aryana Maharani dan juga Waalaikumsalam. pemirsa teman-teman udah join di acara Salam Sapa Alumni SMAN Bandung Kalimantan Selatan. Dan ini episode kita yang kedua dengan Kak Aryana Maharani. Buat teman-teman yang belum nonton episode pertama, bisa ditonton ya, cek di IGTV SMA Bandung Kalimantan Selatan. Oh ya Kak, sebelumnya kenalin, nama saya Fida Wulansari, bakalan jadi host untuk acara Salam pada malam hari ini. Dan sebelum kita lanjut nih Kak, ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget listnya nih, Kakak mau memperkenalkan diri dulu nggak? Supaya teman-teman yang lagi nonton nih tahu lebih banyak tentang Kakak. Ya. Boleh. Oke, perkenalan diri dulu kali ya. Halo teman-teman. Perkenalkan aku Ariana Maharani, panggilannya Ariana. Dulu SMA Banua Angkatan 1. Asalnya dari Tanah Laut, Pelaihari, orang Allah. Pelaihari asli. Kita sama ya Kak ya, hari Sekarang ini juga dari kuliahnya di Pelehari loh. UGM. Udah, mungkin itu dulu. Hari ini juga dari Oh, Kak, Oh hari iya, ini masuk ini lagi dari Pelaihari. ke Batu Ampar. Pelaihari mananya? Lebih ke dalam lagi nggak di Pelehari kotanya, Kak. Oh, iya. Kak Aris Oh ya, di Kak. depan Ini kan puskesmas masa. banyak banget nih yang nonton nih mungkin dari angkatan-angkatan yang di bawah Kakak, angkatan 2, angkatan 3, sampai sekarang kan udah angkatan 9 nih, Kak. Kita mau throwback dulu nih, Kak, ke apa ke masa-masa awal nih waktu Kakak baru-baru pertama kali mau masuk Banua nih, Kak. Motivasi apa sih yang Kakak miliki supaya bisa masuk ke SMA Banua gitu loh, Kak? Bisa di-sharing nggak sama Kakak? Jadi Ya. mungkin ini ya pertanyaannya, alasan kenapa memilih Banua mungkin gitu. Kenapa ya? Dulu sebenarnya cuma ikut-ikutan sih. Jadi di SMP, dulu kan aku SMP 1, terus di SMP 1 dibilangin katanya ada sekolah baru tuh, sekolah Pemprov, katanya beasiswanya full gitu. Terus aku juga waktu perjalanan ke Banjarmasin waktu itu pengen jalan-jalan, terus ngeliat dari luar, oh kayaknya bangunannya tuh gede gitu, kayak insya Allah fasilitasnya juga bagus. Terus dengar-dengar gurunya diimpor, gurunya diimpor katanya gitu. Jadi ya tertarik sih. Jadi awalnya sebenarnya cuma iseng-iseng, tapi ya ada informasi tambahan juga gitu dari orang-orang sekitar, terus ngelihat sendiri Masya sekolahnya Allah. kayak wow mewah banget gitu, makanya pengen daftar. Kalau perjuangannya buat Kalau masuk Banua motivasi gimana, Kak? Mungkin kan khusus tiap nggak ada sih. angkatan beda-beda ya caranya masuk ke Banua. Kalau angkatan pertama gimana sih, Kak?
Jadi dulu kalau angkatan pertama, kan beda ya sama angkatan-angkatan sekarang. Aku sebenarnya kurang follow, bukan, aku kurang update sih sama yang sekarang itu seperti apa. Tapi katanya udah yang bukan semi militer lagi ya, atau gimana? Mungkin bisa update infonya juga ke aku. Tapi dulu zaman aku tes SMN Banuanya itu benar-benar dites oleh tentara. Jadi itu yang benar-benar berkesan banget. Jadi apa ya? Ya beda kan ya tesnya antara SMA Banua dulu sama yang sekarang. Aku merasa perjuangannya somehow personally aku merasa lebih keras karena memang kan namanya juga angkatan pertama, otomatis bener-bener apa ya, brand new batch banget, angkatan yang baru banget, nggak tahu apa-apa. Akhirnya meraba-raba tesnya seperti apa. Terus aku pun awal daftar itu nggak tahu sama sekali kalau ternyata Banua itu tuh ada tes militernya, tes-tes tentara gitu, lari-lari. Padahal aku orangnya nggak bagus di olahraga, aku jelek, larinya nggak cepet, aku cepet capek. Makanya sekarang pas teman-teman lulus SMA Banua daftar IPDN atau Akpol, makanya aku daftarnya yang non Akpol, non Akmil seperti itu. Nah, ya jadi suka duka aku tes dulu jujur adalah kekagetan aku bahwa ternyata Kalau tes nggak Banua salah ada tuh yang tes ala-ala ala-ala militernya militer seperti itu. tuh sampai angkatan Herida aja, angkatan 5, angkatan 6 ke atas itu udah nggak lagi. Kalau nggak salah ingat ya, akhir angkatan 5. Ayo, untuk teman-teman yang mau nanya-nanya ke Oh iya iya Kak iya. Ariana bisa komen ya, nanti Kak Ariana bakalan jawab. Ada yang udah say hello-hello itu Kak. Tanya tanya-tanya nih. Oh ya, coba kita Selanjutnya sambil Kak lihat Ariana kolom komen ternyata. nih. Oh, halo. Oh ya Kak, waktu Nah, pertama Kakak masuk ke area Banua nih, itu gimana sih kesan Kakak? Kan kalau dari luar kan kayaknya gede ya, di dalamnya juga gede sih. Kesan Kakak tuh gimana waktu pertama kali masuk ke area sama Banua Kak? em, pertama tuh jujur kaget sih. Jadi sebenarnya kalau kamu tanya angkatan satu, antara banyak kayak amaze-nya atau lebih banyak kagetnya jelas. Karena kalau kita lihat di ini aku ngomongin kayak gini bukan berarti jelek ya, tapi kayak ini pengalaman pribadi yang unik gitu dan cuman dirasain angkatan satu gitu. Jadi pas daftar kan kita ada dapat spanduk apa sih namanya? Apa itu selebaran SMN Banua terus kayak ditunjukin tuh gambar bangunannya seperti ini gitu, gambar tamannya seperti ini gitu. Jeng jeng jeng, ternyata hari pertama datang ke SMA Banua itu apa namanya yang jalannya itu belum di Terus semen. yang tanah merah Kalau kayak bahasa gitu. kita Banjar tuh belum dicor. Nah jadi itu jujur jadi kalau kamu tanya gimana impressionnya, kaget kaget banget. Jadi kayak bener-bener beda. Tapi ya bukan berarti jelek sih. Namanya juga kan baru ya. Namanya sekolah baru ya bagus, mewah gitu. Tapi pasti ada Iya, selesai alhamdulillah sih tapi sekarang udah pengerjaannya gitu. membaik seiring bertambahnya tahun, ya kan Kak? Berarti kan uh, yang Ya kakak betul. laluin gitu perjuangannya yang sampai di tes militer dan lain sebagainya, akhirnya kakak masuk kan sama Bandung. Yang namanya baru masuk ke kawasan sama Banua, apalagi asrama kan ya Kak. Kakak perlu waktu berapa lama untuk beradaptasi gitu Kak, dia sama Banua? Hmm. Kayaknya aku orangnya cepet adaptasi sih. Jadi kayak dan maksudnya untuk sekolah asrama pun itu keinginan aku sendiri, tidak ada paksaan, orang tua tidak memaksa, benar-benar motivasi dari diriku sendiri. Jadi pas masuk ya awalnya ya 1 hari, 2 hari sampai 3 hari bahkan sampai seminggu kalau kita masih shock gitu. Ibaratnya
culture shock, perbedaan kultur antara di rumah sama di asrama itu wajar gitu. Awalnya sedih gitu, terus kayak masih kebayang masakan rumah dan lain-lain. Tapi kan pada akhirnya makin akrab tuh sama teman-teman sekamar, bahkan teman sekelas. Waktu itu satu kelas 22. Jujur ya senang-senang aja pada akhirnya menikmati gitu. Apalagi ternyata apa ya, makanan di Banua juga enak-enak, nggak kalah sama makanan di rumah. Masya Allah ya, berarti Terus kakaknya mandiri guru-gurunya banget nih. baik-baik, abla-ablanya juga Udah mantep lah. dari SMA Bandung ke Jawa lagi ke UGM. Terus Kak, kalau di SMA Bandung nih, kakak tuh paling seneng ngapain gitu untuk menghabisin waktu luang kayak gitu kan, untuk ngilangin misalnya lagi jenuh belajar gitu. Hal yang kakak seneng lakuin apa? Aku dulu paling suka belajar. Paling suka belajar. Jadi kalau kamu tanya apa hal yang aku suka, Menghilangkan kalau aku jenuh belajar ya aku sukanya belajar. Seneng aja gitu. Kalau belajar tuh kayak melupakan segala hal. Jadi kayak kamu fokus masuk ke dunia matematika, kamu Masya Allah fokus banget masuk ke ya. dunia fisika, kamu fokus masuk ke Kalau dunia dia biologi dan hari Kak seterusnya. kalau misalnya jenuh belajar. Iya kok. Ini bukan pamer, tapi ini Terus jawaban Kak, jujur. Paling suka belajar. kalau dulu tuh ekskul itu cuma boleh ikut satu atau boleh ikut lebih dari satu Kak? Waktu angkatan Kakak. Dulu seingatku untuk masalah ekskul itu apa ya? Ada aturannya. Jadi kalau kamu anak olim, kamu nggak boleh ikut ekskul yang lain. Intinya gitu. Itu sih seingatku. Tapi sebenarnya bukan aturan tertulis juga, cuman kayak semacam wanti-wanti dari kesiswaan, terus guru-guru. Jadi kayak kalau kamu olim, kamu fokus di olim gitu. Kamu nggak bisa ngambil ekstra lain. Tapi aku agak-agak nakal sih dulu. Jadi aku dua waktu itu yang aku ambil. Aku ngambilnya Oh. OSN Ini anak atau debat juga olim loh Kak, tapi nggak anak sama olim sih. debat bahasa Olim Inggris. enggak. Iya, debat bahasa Inggris. Kalau Herida sama Miss Oh, Afi ya. Kalau kakak debat sama bahasa Inggris. Miss siapa sebelumnya? Dulu kita nggak ada sih sebenarnya, nggak ada mentor khusus. Tapi kalau nggak salah Miss Apia juga ikut kontribusi di Terus tahun kan nih, kedua apa ya? kan Kalau tadi tahun pertama apa yang benar-benar paling mandiri. kakak senang belajar. Terus kalau momen terindah di Bandung itu apa menurut kakak? Momen kakak yang paling terindah di Bandung. Kita nostalgia. Gimana, Herida? Koneksi Maaf, Herida boleh kayaknya jelek. diulang? Suara Oh, kamu habis hujan putus deras banget. atau mungkin koneksiku Itu yang kak, jelek? momen terindah yang pernah kakak alami di Banua gitu. Kita nostalgia bareng nih. Momen terindah di Banua. Boleh Banyak. salah satunya atau bersalah Hmm, banyaknya nggak apa-apa. disebutin nih. Oke, momen terindah pertama yang paling ingat ini aku berdasar timeline ya, berdasar lini waktu ya. Jadi momen paling paling menarik itu tahun pertama. Jadi dulu kan kita airnya masih susah, bukannya susah sih sebenarnya airnya ada, cuman mungkin mesinnya atau apanya dulu yang rusak aku lupa. Namanya juga kan sekolah baru, jadi kita harus ngambil air tuh. Kita ngambil air ke sumur. Terus um, ngambil air ke sumur tuh kayak harus pagi-pagi. Kamu bayangin kamu harus sekolah jam 6, tapi kayak kamu juga sholat subuh berjamaah, terus kayak kamu harus ngambil air juga. Terus, oh tapi mungkin waktu itu ada kekeringan apa ya, aku juga lupa sih. Maaf ya, itu 8 tahun yang lalu, jadi agak-agak lupa. um, tapi, aduh deh, maaf, keklik. Jadi itu yang paling menarik sebenarnya ngambil air, yang rutinitas mengambil air itu paling menarik. Terus yang kedua, ini kayaknya yang paling seru sih. Jadi dulu uh, anak putri SMN Banua pernah ngambil air tapi salah tempat. Jadi dulu kita kira suatu tempat itu kita kira adalah sumur, tapi ternyata bukan sumur teman-teman. Jadi
Sebenarnya itu adalah septic tank. Jadi kita sempat ngambil air dari septic tank. Mungkin ya beberapa teman yang saya sebutkan. Dulu ada siapa ya teman sekamarku ya? Ada Aina, terus ada Ellen. Siapa lagi ya satu? Maaf lupa. Jadi kita ngambil air ternyata isinya septic tank dan aku udah terlanjur nyuci pakaian pakai septic tank gitu. Terus momen terindah selanjutnya mungkin pas ini sih bisa keluar-keluar. Jadi kan kayak bayangin kamu sekolahnya di asrama, kamu selalu terkurung di dalam asrama. Kamu perlu refreshing keluar. Jadi momen-momen menarik dan terindah bagi aku itu adalah saat bisa keluar. Jadi misalkan kalau aku lagi OSN, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun aku paling senang waktu aku bisa keluar. Apalagi yang nasional ya. Terus kan senangnya juga karena bisa ngeblend sama anak-anak putra. Karena kan kalau kita di asrama kita di ini nih di apa namanya dipisahin putra putri. Nah kalau di mana namanya di OSN atau misalkan kamu debat kamu di kabupaten, provinsi, nasional, kamu bisa gabung dan ya menarik juga sih kayak kamu bisa ketemu teman-teman dari uh, SMA lain gitu itu menarik banget. Jadi aku paling suka itu sih pas lomba dan beberapa perjuangan pada saat di tahun-tahun pertama juga ya Pasti beberapa seru banget momen-momen nih Kak. lucu lah Terus bareng-bareng teman-teman di kan BNA 22. kakak suka banget nih momen yang indahnya tuh keluar gitu. Biasanya tuh setiap hari Minggu, kalau waktu hari Minggu tuh biasanya kami keluar gitu Kak. Kalau angkatan kakak ada kayak gitu juga nggak? Misalnya keluar sama Abla gitu. Oh iya ya ada. Angkat hijau Tiap hari Minggu biasanya ke mall sih udah utama naik angkot. Dikasih waktu biasanya dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore gitu. Kita ke mall bareng Abla. Jadi kayak bayangkan ada ber-22 orang, berarti 23 ya sama Ablanya. 23 kita naik angkot ya, mungkin angkotnya ada dua gitu. Jadi kita udah kayak CS banget gitu, langganan sama tukang angkotnya. kalau waktu Supir zaman angkotnya. kakak Jadi sering di ini dikasih harga murah. 2013 14 itu berapa harga? Misalnya per orang, harga tarif angkot per orang. Gimana? Harga angkot per orang. Ya Allah udah lupa. Itu berapa ya? Mungkin teman-teman yang menonton live hari ini bisa menjawab Kalau zaman dari dulu di berapa 20.000 Kak, harga satu angkot orang untuk satu 20.000. orang. Kalau Lupa. misalnya ke 20.000 itu pulang. Kalau misalnya ke arah Banjarbaru Satu orang. kayak ke Siring gitu kan agak jauh jadi 20. Kalau ke kalau kami kembali lagi Oh, paling kan jauh. coba Ekstra udah naik. Terus um, kalau dulu kan katanya kakak pertama masuk jalannya belum di motor, belum di anti. Pas baru kan um, di bagian-bagian pertama tuh di bagian mana yang paling kakak datengin gitu, paling kakak sering datengin gitu. Misalnya kalau teman Herida kan biasanya paling sering di ruang tamu atau ada yang bagian mana gitu. Kalau kakak ada nggak di asrama yang paling sering kakak kunjungin tempatnya gitu? sebenarnya ini putus-putus sih suara Iya, kamu, tapi benar. semoga aku tidak salah tadi kamu tanya tentang ini ya tempat favorit di asrama, benar? Oh iya, sip. Tempat favorit di asrama Banua. Di asrama ya? Apa ya? Buat Um, tidur. kamar. Kamar, karena cuman di kamar bisa tidur. Jadi kayak kalau kamu tanya satu SMA Banua, Kalau di tempat asrama favorit aku bakal jawab kelas dan di meja aku sendiri. Dan meja, oh ya, dan ruang makan yang paling penting ruang snack makan, gitu ya kayak meja khusus kue yang itu paling aku enak. paling suka. Kalau kakak di asrama kan ramai banget nih sama temen-temen. Snack Uh, hal-hal apa yang masih kakak inget di asrama gitu? Kejadian-kejadian yang lucu di asrama gitu kak? Ada yang masih kakak inget sampai sekarang? kejadian lucu di asrama.
Sebenarnya tuh banyak, cuman ya itu aku tuh buruk dalam mengingat memori sih sebenarnya. Menurutku kayak memori-memori, apalagi yang udah 8 tahun yang lalu. Jadi jujur paling teringat yang septic tank sih, septic tank gitu. Terus apa lagi ya? Oh mungkin ini sih tingkah lucu teman-teman putra putri kalau yang apa ya dulu kan kita dipisah tuh putra putri tapi cara kita biar ketemu Itu itu tuh kayaknya yang juga paling yang lucu anu sih deh, menurutku. diingat biasanya. Oh ya kak, kakak kan anak OSN. Kakak Paling udah teringat iya. pernah ikut lomba sampai tingkat apa? Rida pernah lihat foto kakak loh di itu, di ruang tamu yang depan kantor. Oh iya ya ada ya di depan ya di depan. Apa ya aku 2004 jadi kan 2 tahun tuh ikut 2013 sama 2014. Iya apa bukannya? Iya, 2013 sama 2014. 2013 itu sampai nasional, tapi alhamdulillah belum dapat medali. Nah, kalau yang 2014 itu juga sampai nasional, itu waktu itu di Mataram, Masya alhamdulillah dapat Allah, medali. Waktu itu dapat ada bronze perunggu. my ex-wife Harani. Dan akhirnya sekarang bisa live IG bareng sama Kak Arya. Terus kak, untuk debat bahasa Inggris sendiri kak, kayak gini. Kalau dulu debat bahasa Inggris untuk lomba-lomba yang kayak gitu tuh udah aktif banget sih kak. Soalnya waktu zaman itu masih belum terlalu di zaman adik-adik yang Belum sih. Jadi pokoknya dari angkatan 1 sampai angkatan 3 menurutku kayaknya belum terlalu apa ya. Semuanya itu intinya dilakukan mandiri gitu loh oleh teman-teman sendiri. Jadi kayak kita belum terlalu aktif. Kayak debat mungkin nggak ada jadwal yang fix banget. Misalkan hari apa, jam berapa, berapa frekuensinya dalam seminggu. Jadi kayak bener-bener cuman kalau mau ada lomba dan kalau kita tahu ada lomba bisa aja kita nggak tahu ada lomba bahkan makasihnya kalau kita udah sharing. persiapan gitu. Sekarang Herida mau tanya kegiatan kakak. Sekarang lagi apa kak? Kakak udah lulus ya kemarin itu bulan September kalau nggak salah tahun 2019. Herida lihat di udah di stok. Ternyata aku udah di kepo-kepo ya. Kakak sekarang di mana posisinya? Di Kalimantan Selatan juga? Atau masih di Jawa? Masih di Jawa, masih di Jogja, sekarang lagi koas. Jadi kan benar-benar banget kamu yang September, jadi lebih tepatnya aku lulus itu Mei. Mei 2019 lulus, terus wisudanya, jadi wisuda itu ibaratnya seremonialnya itu bulan Agustus 2019. Terus tuh koas udah mulai dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, udah berapa bulan tuh? Februari, Maret, ya udah setahun aku koas, jadi tinggal setahun lagi koas di sini. Jadi lagi koas di Sarjito, tapi kebetulan, oh iya biasanya koas itu nggak cuma di Sarjito, ada di Banyumas, bisa di Banjarnegara, bisa di Klaten, banyak tempat di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tapi karena lagi corona, kita jadi koasnya koas online. Kebanyakan online sih, tapi ada beberapa koas yang tetap datang ke rumah sakit, tapi frekuensinya dikurangin. Jadi paling kayak Situasi dalam di satu Jogja minggu sekarang kayak satu gimana kali kak? datang ke Sarjito. Kalau di Kalimantan nih masih zona merah banget kak. Apalagi di tanah laut. Sama sih, sebenarnya masih ada pertambahan COVID di beberapa wilayah, tapi kayaknya nggak terlalu banyak gitu, nggak sebanyak pertama nggak sebanyak di Kalimantan Selatan. Bedanya gini sih, jadi kalau di Jogja, Jogja udah dari lama banget tuh muncul kasus COVID. Suara aku masih kedengeran ya?
Jadi kalau di Kalimantan, di Jogja udah lama banget nih kasus COVID-nya. Di Kalimantan belum ada sama sekali gitu. Jadi startnya itu beda. Terus akhir-akhir ini Kalimantan Selatan tuh yang ibaratnya kurvanya mulai meningkat lagi gitu. Sedangkan di Jogja tambahannya tapi nggak Jadi semoga terlalu banyak setiap harinya selalu gitu. ya guys, semuanya ini Rides bakalan off. Soalnya Kalimantan Selatan bisa masih zona merah sama ya. Iya banyak banget Kak. Masih zona merah ya. Dari yang berapa Kayaknya gitu, pertambahannya juga banyak nggak berapa sih setiap langsung hari? dalam 1 hari hampir 100-an. Ya Kak, kan Kakak masuk UGM nih. Waktu tes UGM tuh susah banget nggak sih Kak? Atau kayak gimana? Untuk adik-adik yang mau masuk ke UGM nih Kak, bisa di-sharing nggak Kak? Iya, buat Maaf tadi buat biar putus-putus, tapi fokus ini gitu mau tentang masuk ke tips perguruan and trick gitu ya. yang diinginkan. Oh, Iya. ini ya ya ibaratnya langkah-langkah untuk memilih perguruan tinggi negeri atau swasta gitu ya. Apa ya? Mungkin aku cerita dari awal. Dulu aku tuh pengennya padahal UI gitu. Dulu aku pengennya UI, aku pengennya FKUI. Jadi aku udah tahu dari awal aku SMA. Jadi tahun pertama, jadi kelas berapa namanya? Kelas 10 ya. Kelas 10 aku udah tahu kalau aku mau masuk FKUI. Setiap ditanyain sama guru, aku selalu jawabnya FKUI gitu. Terus lambat laun mulai konsultasi-konsultasi sama orang tua, sama guru-guru dan lain-lain. Somehow end up with being in UGM, jadi berubah pada akhirnya di UGM gitu. Terus apa ya? Jadi tips dan trik memilih perguruan tinggi. Jadi ya sebenarnya sesuaikan dengan passionmu gitu. Pertama untuk jurusannya dulu, sesuaikan dengan passionmu. Karena menurutku S1 tuh nggak bisa cap cip cup kembang kuncup gitu. Terus kamu milih mana yang mau kamu pilih jadi jurusan kamu gitu dengan hitung atau seperti apa. Tapi kamu benar-benar harus netapin. Kayak kamu harus bayangin kamu mau jadi apa sih di masa depan. Dan kamu juga harus apa ya bikin life plan kamu gitu. Jadi apa ya aku sejujurnya juga baru bikin life plan di masa kuliah sih, tapi menurutku itu udah telat banget. Harusnya bikin life plan itu dari semudah mungkin. Bikin life plan misalkan aku mau jadi apa yang mau aku cari, terus sekarang kemampuan aku sejauh apa, kapasitas aku sebanyak apa, aku kira-kira dengan kapasitas sekarang ini bisanya masuk kemana gitu. Um, Terus, oh ya tadi sesuaikan dengan passion kamu gitu kan. Terus itu untuk pilihan jurusannya. Terus untuk pilihan unitnya, sebenarnya terserah juga sih. Kalau aku ada orang yang milih uh, berdasarkan domisili, misalkan kayak kamu orang Kalimantan Selatan, terus kamu pengennya Universitas Lambung Mangkurat gitu. Atau kamu pengen ke UI karena kamu pengen merasakan keindahan kota Jakarta gitu. Atau kamu pengen ke Jogja, kamu pengen lihat budayanya. Atau kamu milih suatu univ berdasarkan perankingan universitasnya. Ada juga yang nggak penting gitu. Universitas itu balik lagi prioritas kamu. Ada yang pengen dekat sama orang tua, ada yang pengen belajar merantau dan seterusnya. Makanya saran dari aku tentukan pilihan kamu dari sekarang gitu. Benar-benar jangan sampai ikut-ikutan orang-orang lain. Um, Ada yang jangan nanti ikut-ikutan. Kak Benar-benar motivasi tentuin plannya masuk dari sekarang. karena apa? Itu yang nanya temen aku seangkatan DFK. Oke, terima kasih Kak Novin yang sudah bertanya. Motivasi masuk FK apa ya? Jadi sebenarnya dokter, kalau mau jadi dokter itu kayak seluruh anak kecil gitu.
Kalau ditanyain sama orang tua, kayak kamu mau jadi apa, rata-rata jawabannya kan pilot, dokter, guru gitu. Entah kenapa, oh aku ingat. Dulu aku pengen jadi dokter itu karena ya itu jawaban klasik orang-orang aja sih, kayak pengen jadi dokter gitu. Tapi itu semakin menguat saat SMP. Jadi di daerah sekitar aku itu sedikit banget yang spesialis obsgin dan perempuan. Jadi aku merasa dulu aku pengen jadi dokter nih, pengen jadi spesialis kandungan karena di Pelai Hari itu nggak ada oksigen yang kandungan yang perempuan, kasihan gitu. Kalau perempuan mau memeriksakan diri ke yang sama perempuan, ya sebenarnya nggak salah juga memeriksakan diri ke dokter, tapi kan balik lagi itu preferensi masing-masing. Ada yang pengen diperiksakan ke dokter yang perempuan aja gitu. Jadi itu benar-benar apa ya motivasi yang sangat menguatkan aku pada saat SMP. Terus lanjut pada saat SMA, tetap tuh dari SMA kelas 1, kelas 2 tetap tiba-tiba pas kelas 2 alias kelas 11 aku merasa aku tuh sukanya ekonomi karena waktu itu aku masuk OSN ekonomi. Um, Akhirnya aku mulai menyukai ekonomi, tapi apa ya motivasi kenapa aku akhirnya tidak convert ke ekonomi, kenapa tetap di kedokteran, karena ya orang tua, oh ya orang tua juga mendukung untuk tetap di kedokteran, belum ada keluarga yang dokter, makanya orang tua senang banget kalau aku pilih kedokteran. Terus itu tadi motivasi lama pada saat SMP untuk apa ngambil spesialis obsgin, walaupun sekarang ternyata kepengen aku spesialisnya beda, bukan spesialis obsgin. Terus ya apa ya motivasi lain ya kayak dokter itu dianggap sih di masyarakat adalah pekerjaan yang mulia dan benar ternyata pada saat aku kuliah sampai sekarang juga koas Oh aku ya kak kan, menyadari sekali bahwa dokter kakak kan memang dari pekerjaan yang Kalsel mulia nih, gitu. habis itu ke UGM. Nah, di UGM kan orangnya lebih belajar daripada di SMA Banua kan kak. Ada nggak sih yang bikin kakak shock banget gitu loh? Ketika di Kalsel, Mm-mm. kok beda banget sih di sini kayak gitu. Jelas jelas beda banget, jadi kayak setiap kali kamu keluar dari comfort zone kamu, setiap kali kamu pengen keluar dari comfort zone kamu itu pasti kamu bakal menemui berbagai macam tantangan gitu. Jadi aku ambil contoh ya. Dulu pas SD, aku di suatu SD, ya aku madrasah ibtidaiyah. Terus aku ke SMP, aku milih SMP satu Pelai Hari itu kayak SMP favorit banget. Jadi menurutku pas SD itu begitu mudah buat aku untuk ranking gitu. Pas SMP apa ya lebih susah gitu, tapi aku tetap mencoba untuk mempertahankan apa ya yang aku inginkan. Terus lanjut saat SMA itu tambah susah lagi, bayangin ya anak-anak SMA Banua tuh adalah orang-orang yang benar-benar gila belajar. Jadi bayangkan belajar dari jam 6 pagi, ada ya anak-anak yang belajar dari jam 6 pagi sampai malamnya lagi gitu, yang ada anak-anak yang mau nggak main tapi belajar biar weekly testnya paling tinggi itu cuma ada di SMA Banua gitu. Terus lanjut lagi nih pada saat di UGM itu macam-macam. Jadi kayak apalagi di dunia kuliah kamu bakal menemui orang yang nggak cuman pintar di kognitif tapi juga psikomotor bahkan sampai afektif. Jadi dia jadi pintar itu banyak banyak banget. Jadi ada pintar yang pintar akademis, ada yang pintar organisatoris, apalagi pada saat ospek awal di UNIF dulu namanya PPSMB, oh ya sampai sekarang juga namanya PPSMB. Aku ketemu tuh banyak banget kakak-kakak yang inspiratif. Jadi ada kakak yang pinter organisasi banget gitu, ada pinter akademis yang IP-nya sampai 4, terus ada yang organisasinya sampai internasional. Aku merasa aduh aku kecil banget nih pada saat di sini gitu, tapi aku merasa kayak semua orang juga berpikir hal yang sama sih, kayak begitu aku masuk aku merasa kecil banget gitu. Jadi pada akhirnya aku merasa kayak apa ya, there is no need to think that you are small. Padahal kamu bisa, yang penting kamu ngatur mindset kamu sendiri gitu, kayak kalau kamu mau jadi seorang yang besar ya kamu harus bersikeras untuk jadi besar dan apa ya jangan pernah merendahkan diri kamu tapi tetap rendah hati gitu. Selalu apa ya selalu berusaha, selalu berdoa, menetapkan life plan kamu, menetapkan rencana hidup kamu, dan apa ya bisa memprioritaskan
Jadi banyak banget sebenarnya pilihan pada saat kuliah juga. Kayak kamu mau pinter di mana, pinter akademis atau pinter organisasi atau pinter keduanya juga bisa. Dan itu balik lagi pilihan kamu gitu. Jadi kayak ya UGM itu menarik sih. Jadi kayak UGM benar-benar memperkenalkan aku ke dunia yang sangat wow, di mana semua orang sangat kompetitif, bersaing satu sama lain, tapi bersaing sehat. Masya Allah banget. Orang-orang juga Udah dengerin apa ya? itu. Pokoknya ya Mantap keren-keren banget. banget. Oh ya, Kak, ini ada pertanyaan dari Pak Mahir Martin. Kakak kapan ambil spesialisnya katanya. Terus ada pertanyaan dari teman kakak juga. Kakak mau ambil spesialis apa nih? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Mahir dan mungkin kapan ambil spesialis ya? Untuk ambil spesialis, jadi sebenarnya kalau sejauh ini ya doakan. Life plan aku sih pengennya setelah lulus dokter ini pengennya internship dulu pasti. Internship itu jadi kayak wajib buat kamu dapat surat tanda registrasi sebagai dokter. Kalau kamu nggak internship, kamu nggak dapat STR, kamu nggak bisa praktek. Jadi ya internship dulu, terus pengen sih kerja di daerah pedalaman, daerah timur, tapi sejauh ini masih meminta restu dari orang tua. Doakan, karena pasti nggak mudah kan buat ya not trying to discuss about gender, tapi memang masih ada apa ya stereotype gender di kita kayak kalau wanita, kalau perempuan itu susah kerja di daerah pedalaman, daerah yang terpencil, kasihan gitu, rentan kekerasan dan seterusnya. Makanya aku masih meminta restu dari orang tua. Terus habis itu pengen sih S2 dulu. Jadi urutannya mau S2 dulu, baru spesialis gitu. Jadi ya mungkin paling kan ini sekarang umur berapa sih? Dua tiga. Lulus 24, 25 internship. Paling 26 baru bisa S2. 26, 27 tuh S2. Mungkin ya antara 28 sampai 35 lah ngambil spesialis, nggak tahu, tapi kalau bisa Semangat, as Kak. soon as possible spesialis biar nggak terlalu tua belajarnya gitu. Terus kalau mau ngambil terima kasih. Terus kalau mau ngambil spesialis apa, pengennya sejauh ini ada dua yang paling aku pikirin. Itu ada spesialis jantung dan pembuluh darah, itu nomor satu banget, SPCP. Yang dua SPDV, spesialis dermatovenerologi, kulit kelamin. Jadi kayak emang jomplang banget sih. Jadi kalau di dunia medis biasanya di dunia kedokteran orang-orang anggap yang jantung tuh yang ini banget, yang banyak banget kerjaannya, yang capek banget gitu. Kalau kamu jadi SPJP. Sedangkan yang DV, wah itu yang santai banget gitu. Jadi emang pilihan aku sangat ekstrim, garis ekstrim. Satu yang katanya gitu ya, katanya sangat sibuk, satunya yang sangat-sangat slow gitu. Kenapa aku pengen ngambil spesialis jantung, nggak tahu kenapa, karena memang suka aja sama topik jantung kalau di kedokteran dibanding topik-topik lain. Kenapa pengen ngambil kulit sebagai pilihan kedua, karena apa ya, relatable aja sebagai seorang perempuan, kayak kita sering ngomongin kulit, kita sering ngomongin jerawat, terus katanya juga, walaupun aku yakin semua pekerjaan itu berat, katanya DV itu lebih santai, kulit kelamin itu lebih santai dibanding residen lain, jadi tetap bisa quality time sama keluarga, makanya aku taruh itu di pilihan Insya kedua. Allah Jadi masih ada yang dua terbaik pilihan yang sih. akan kakak dapetin ya, Kak, ya. Kami selalu dukung kakak. Iya, sama-sama kakak. Oh iya, Kak, kan Jogja ini Amin, amin, lumayan terima jauh, kasih. jauh sih dari Kalsel gitu, Kak. Pasti kan kakak pernah kangen nih hal-hal yang ada di Kalsel gitu, kayak keluarga dan lain sebagainya. Pernah nggak sih kangen makanan Kalsel gitu? Ya, makanan, Kak. Jelas, jelas. Em, ini berarti tentang makanan ya. Paling kangen, sebenarnya makanan yang paling dikangenin itu adalah masakan mama. Itu nomor satu. Masakan apapun itu, pokoknya masakan apapun lah yang dimasak oleh mama gitu. Itu yang paling dikangenin. Tapi kalau lebih spesifiknya lagi, kangennya apa? Kangennya itu kayak bingka gitu yang nggak ada di sini.
Ada sih sebenarnya Bingka, soto Banjar, terus kayak nasi kuning Banjar itu ada di Jogja, tapi rasanya beda. Jadi em, tidak bisa di-compare lah ibaratnya gitu. Jadi Eriden tetap nanya kangen makanan Kalimantan soalnya Selatan. Bingka sih, aku kalau Bingka Eriden terbaik. nanya yang dikangenin di Kalsel, kakak pasti bakalan jawab pertama keluarga, teman-teman lingkungan. Jadi dia bakalan nanya makanan yang dirinduin sama kakak di Kalsel. Biar beda gitu kan nostalgianya. Oh ya kak, pernah nggak kak waktu eh, kuliah nih misalnya, abis itu keinget-inget masa SMA kayak gitu, abis itu rindu pengen balik ke SMA gitu, pernah nggak sih kak kayak gitu? Pernah nggak ya? Sebenarnya ya pernah sih, pernah. Jadi kayak aku kan kalau di sini ngekos kan sendiri ya. Bayangin kamu menghabiskan 24 jam kamu, nggak sih, nggak sampai 24 jam, mungkin kayak sekitar 12 jam kamu untuk berada di suatu ruangan sempit, kecil, dan kamu sendiri gitu. Kamu mengatur segala sesuatunya sendiri. Beda banget saat kamu di asrama, dulu pada saat kamu di SMA. Jadi harusnya kalian yang masih SMA harusnya bersyukur. Kalian masih bisa ngerjain sesuatu segala hal itu bareng-bareng. Beda sama anak kos yang ngerjain ngerjain segala sesuatunya itu sendiri. Jadi kayak aku kangen banget gitu di asrama. Di asrama pun kan di asrama Banua tuh kita dimasakin ya, dimasakin sama catering. Jadi kayak kamu tinggal jalan beberapa langkah dari asrama menuju ruang makan. Kayak kamu ngesot juga bisa. Beda banget sama kos. Kayak kos kamu harus masak sendiri atau pilihan lainnya kamu harus beli makan gitu. Jadi kayak kangen sih Iya dilayanin sih kak, kayak kalau di Banua. Kayak di Banua tuh pokoknya harusnya sangat-sangat bersyukur karena uh, kamu dilayanin, baju dicuciin, makanan dimasakin, terus apalagi ya, fasilitas sekolah, fasilitas asrama juga udah sangat-sangat lengkap. Kamu tinggal disuruh belajar, fokus, sambil nentuin cita-cita kamu apa gitu. Itu yang paling penting. Jadi kayak adik-adik SMA Banua yang masih di SMA Banua harus fokus belajar. ya kak siap. Gak ada alasan untuk Oh tidak ya fokus. kak, ada ini pertanyaan yang mau, kalau nih seandainya kakak nih bisa ngulang waktu SMA kakak, hal apa sih yang ingin kakak perbaiki ketika kakak jadi murid SMA Banua lagi? I see. Seneng nih pertanyaannya, hal apa yang bisa diperbaiki. Ya, jadi kayak ya aku suka pertanyaannya. Setiap orang pasti punya penyesalan. Dan aku merasa pada saat aku di Banua, aku tuh fokus belajar. Jadi kayak bayangin misalkan jam 6 jadi jam 5 kita kan sholat, terus jam 6 makan gitu, terus langsung ngebut ke kelas untuk belajar. Aku merasa kayak aku terlalu menuangkan waktuku terlalu banyak di belajar sampai aku lupa social life juga penting gitu. Jadi atau quality time, tidur, lain sebagainya itu juga penting. Jadi penyesalan terbesarku adalah tidak bisa menyeimbangkan waktu. Kayak uh, kamu tinggalkan suatu hal, kamu terlalu berharap pada suatu hal, berharapnya nggak sama Allah ya, akhirnya kamu saat kamu gagal melakukan sesuatu kamu bisa kecewa, saat kamu terlalu banyak melakukan sesuatu akhirnya kamu capek dan seterusnya gitu. Jadi kayak penyesalanku adalah tidak bisa menyeimbangkan waktu dengan baik antara academic life sama social life. Nah, SMA Banua harus bisa lebih dikembangin lagi ya kak. Oh ya kak, ada satu pertanyaan nih kak. Di Ya, sini benar benar tuh benar benar. katanya nanyain apakah kakak tuh udah puas nih dengan semua yang raih, atau ada yang target-target yang benar-benar mau kakak raih lagi di kemudian hari itu, atau kakak udah emang puas dengan apa yang kakak raih saat ini gitu. Waduh, pertanyaannya berat. Itu siapa tuh yang tanya?
apakah puas? Kayaknya kalau kita ya, manusia, manusia mana ada sih yang pernah puas gitu. Jadi jawabanku pasti tidak pernah puas. Karena aku juga baru di tahap ini, baru di tahap S1, aku bahkan belum menjalani profesi, aku belum menjalani S2, aku bahkan belum menjalani spesialis, subspesialis, S3, dan mimpi-mimpiku lainnya gitu. Jadi kayak, tapi, nah, tapi ya harus bersyukur sejauh ini sampai aku S1, aku bersyukur dengan pencapaian sejauh ini. Tapi tidak apa ya, dengan begitu nggak bilang kalau uh, aku puas cukup sampai di sini gitu. Tetap pasti banyak lah mimpi yang mau diraih gitu. Gak cuman aku tapi teman-teman, terus Herida juga, adik-adik, kakak-kakak, semuanya pasti punya mimpi Ini masing-masing yang mau terakhir diraih terakhir gitu. nih Kak. Soalnya waktunya udah pesan nih Kak buat semua ataupun yang masih di SMA. Pesan untuk adik kelas kakak, Gimana baik Herida? itu yang Boleh udah diulang? Putus-putus. lulus dari SMA Banua maupun yang masih ada di SMA Banua Kak. Aduh, ini bagian tersulit juga nih disuruh ngasih pesan kesan ya. Seolah-olah paling bijak ya. Pesan Pesan kesan. pesan yang kecil juga boleh, Kesan pesan dulu kecil kali ya, juga kesan boleh. dan pesan. Apa Dua-duanya lebih pesan-pesan bagus doang? ya. Pesan ya? Pesan. Oke, pesan-pesan. Sebenarnya dari awal tadi kita ngobrol di IG Live ini aku juga udah banyak banget sih ngasih pesan-pesan gitu ya. Eksplisit maupun implisit sama kita ngobrol-ngobrol dari awal. Jadi kayak aku ambil contoh tadi tentang pada saat kamu tanya penyesalan terbesar itu apa, aku jawab pada saat tidak bisa menyeimbangkan antara academic life sama social life gitu. Terus pada saat aku menjelaskan tentang apa namanya, oh ya, harusnya anak-anak SMA Benua bersyukur saat segala sesuatunya dilayani. Beda banget nanti kalau kalian, entah kalian kuliah, entah kalian ngambil jalan apapun kehidupan kalian selanjutnya setelah SMA, kalian tidak bisa mendapatkan privilege yang sama saat kalian seperti saat kalian di SMA Banua gitu. Jadi kayak ya kalian harus fokus belajar. Jadi after all, at the end, aku menyarankan teman-teman semua, wah bukan menyarankan, menghimbau teman-teman semua, adik-adik kelas untuk tetap semangat belajar gitu. Jadi kayak uh, oh gini, ini yang biasanya dirasain anak-anak SMA Banua, karena kita terkungkung di dalam asrama, kita itu kadang merasa kita nggak bisa ngelihat dunia luar. Jadi kita cuma ngelihat sesama kita. Kita ngelihat kayak seolah-olah anak-anak SMA Banua tuh udah anak-anak yang paling rajin, anak-anak yang udah paling kompetitif. Padahal di luar sana juga banyak sekali yang lebih kompetitif gitu. Jadi kayak jangan pernah merasa bahwa the best zone itu adalah zona kamu di SMA Banua doang gitu. Tapi di luar itu ada banyak orang di luar sana yang saling berkompetisi satu sama lain, berkompetisi secara baik, secara sehat untuk mendapatkan mimpinya masing-masing gitu. Jadi itu sih yang aku rasain pada saat di SMA Banua. Mungkin itu kali ya karena kita merasa kita di dalam asrama, kita nggak sempat melihat dunia luar. Jadi kayak teman-teman SMA Banua sempatkan gitu untuk ngelihat berita-berita pencapaian anak muda di luar yang positif, jangan yang negatif. Um, Lihat gitu mereka itu gimana kesuksesan mereka. Jadi kayak menurutku penting banget untuk anak-anak SMA ngelihat role modelnya. Jadi kalian tuh suka siapa sih? Misalkan kalian suka Najwa Shihab gitu. Bukan berarti kalian nanti persis mencontoh seperti Najwa Shihab, bukan seperti itu. Tapi kalian ambil yang baik-baik dari Najwa Shihab dan jadi the best and the new version of you. Jadi misalkan nih Herida suka sama siapa ya, kita ambil contoh. Kalau ada Siapa Herida? oke, Sukanya sama siapa? Role Najwa Shihab modelnya deh, siapa? Najwa Shihab misalnya.
Najwa Shihab. Nah, misalkan role modelnya Herida Najwa Shihab gitu. Ya udah misalkan Herida sering-sering tonton konten yang dibawakan oleh Najwa Shihab. Ambil contoh-contoh perilaku yang baik dari Najwa Shihab. Misalkan Najwa Shihab adalah orang yang berani, orang yang kritis dan sebagainya, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, aku mengajak teman-teman untuk keluar gitu dari comfort zone masing-masing, melihat dunia luar, melihat segala sesuatu secara holistik dan komprehensif. Terus teman-teman itu punya mimpi, mimpi yang jelas. Jangan sampai anak SMA tapi ditanya cita-cita nggak tahu, mau masuk univ mana nggak tahu, mau masuk jurusan apa nggak tahu. Jadi kayak kalian belajar matematika, fisika, kimia, biologi dan seterusnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam sampai mabuk mabuk gitu. Itu tujuannya apa gitu, kayak kalian cuma meraba-raba doang atau seperti apa. Jadi harus jelas dari sekarang, jangan malu misalkan nanti diajak sama teman-teman apa sih, juga baru juga anak SMA kelas 1 tapi udah terlalu serius gitu mikirin cita-cita. Kalau nggak mikirin dari sekarang kalian nggak tahu gitu langkah-langkah yang harus kalian ambil. Jadi kayak jangan sampai kalian capek di akhir. Jadi ibaratnya kayak analogi aku seperti pelari. Jadi pelari maraton ada yang siasatnya dia larinya pelan di awal, terus capek di akhir. Kalau aku prefer dan berdasarkan pengalamanku melihat orang lain, mending kamu istiqomah konsisten konsisten melakukan langkah-langkah kecil sehingga kamu bisa repair suatu saat di tengah jalan. Kalau memang ada langkah yang salah gitu, kamu bisa tahu langkah yang salah itu apa gitu. Dan kayak kamu tidak perlu mengejar ketertinggalan yang terlalu jauh juga gitu. Terus apa lagi ya, kayaknya banyak banget. Intinya tentuin life plan. Terus oh ya, ini yang paling penting, menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang aku rasakan selama Nua. Kayak anak-anak SMA Nua itu tuh berkompetisi satu sama lain. Kayak pengen dapat nilai sebagus-bagusnya, pengen ikut lomba sebanyak-banyaknya, pengen weekly testnya paling tinggi, pengen UASnya paling bagus, UN-nya paling bagus. Tapi kayak itu apa sih yang kalian harapkan? Yang kalian harapkan adalah nilai. Pada akhirnya pada saat nilai kalian tidak sesuai dengan harapan, padahal usahanya udah maksimal, mungkin doanya juga udah, tapi ternyata belum dapat ridhonya gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada akhirnya hasilnya mungkin tidak sesuai dengan diharapkan, pada akhirnya kecewa gitu. Jadi segala sesuatunya harus digantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Intinya sama kayak kalian nanti cita-cita misalkan, aduh jadi panjang ya, maaf. Misalkan cita-cita kalian jadi dokter, jangan sampai kalian pengen jadi dokter karena kayaknya keren aja, atau kayaknya jadi dokter itu duitnya banyak, atau kalau aku jadi dokter nanti bisa dapat suami pilot gitu misalkan. Atau apa gitu, motivasi-motivasi lain yang intinya menggantungkan kepada sesama manusia gitu. Padahal menggantungkan diri kepada sesama manusia itu bisa bikin kecewa. Ya gantungkanlah diri kalian kepada Allah. Uh, jadi saat segala sesuatunya terjadi, kamu tahu itu atas kehendak yang di atas gitu. Gak Jadi apa-apa, kamu Kak. bisa terima Masya segala Allah banget sesuatunya. pesan-pesan dari Ya, kakak. Semoga jadi panjang teman-teman banget. yang nonton live ini termotivasi dan lebih semangat lagi untuk mengejar cita-cita, ya kan Kak? Karena ini udah mau berakhir waktu, Kak, Rida mau ngucapin terima kasih banyak kakak udah Iya. bersedia untuk gabung di acara Salam Sapa Alumni SMA Bandung Kalimantan. Herida juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada salah kata, baik itu yang Herida sengaja maupun enggak. Kita berelaan ya Kak ya. Oke Kak, untuk teman-teman Iya, Adi. selalu stay tune ya di acara Salam Sapa Alumni Bandung Kalimantan Selatan yang akan ditayangkan tiap hari Senin, Rabu sama Jumat jam 8 WITA waktu Indonesia bagian tengah. Oke, ditunggu episode ketiga hari Jumat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di IG live IG SMA Bandung Kalimantan Selatan. Terima kasih Kak Aryana Maharani. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di Kalsel.
Oke, dadah. Assalamualaikum.